Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Adis, Ina, Nadia Safira, Amalia, dan juga saya sendiri. Saya akan memaparkan mengenai perilaku kesehatan. Baik, ada 6 subbab yang akan dibahas. Yang pertama, ada definisi perilaku. Menurut segi biologis dan juga segi psikologis, ada definisi sehat, ada definisi perilaku kesehatan, perilaku pemeliharaan kesehatan, perilaku pencarian dan penggunaan sistem pelayanan kesehatan, serta yang terakhir, perilaku kesehatan lingkungan. Baik, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu definisi perilaku. Menurut Noto Atmojo pada tahun 2010, perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan juga tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dirinya sendiri. Lanjut, ada definisi lain. Menurut Okviana, perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang nampak maupun tidak nampak, dari yang dirasakan sampai yang paling tidak dirasakan. Lalu selanjutnya ada menurut Wawan, di mana perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan, baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Selanjutnya, kita bahas dari segi biologis. Menurut Noto Atmojo pada tahun 2005, dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan organisme yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis, semua makhluk hidup, dari tumbuh-tumbuhan hingga manusia, semuanya itu punya perilaku karena punya aktivitas masing-masing. Nah, aktivitasnya itu dibahas oleh Oxlade dan juga Chris, di mana di sini makhluk hidup itu segi biologisnya adalah bernafas, bergerak, mencari makanan dan nutrisi, bertumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, dan juga setiap makhluk hidup itu punya perilaku reproduksi atau berkembang biak. Lalu kita bahas dari segi psikologis. Ini dibahas oleh Skinner yang merupakan seorang ahli psikologi, di mana Skinner pada tahun 1938 merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus, yaitu rangsangan yang berasal dari luar. Pengertian ini dikenal dengan teori SOR, stimulus organisme respon. Lalu respon sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada responden respon dan juga operan respon. Responden respon itu respon yang dihasilkan oleh rangsangan tertentu. Contohnya seperti ada cahaya yang terlalu terang, maka seseorang akan menutup matanya. Lalu operan respon itu bersifat bisa berkembang. Jadi dia itu timbul dan berkembang diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain berupa penguatan. Lalu di sini kita akan membahas determinan perilaku, di mana determinan perilaku ini adalah faktor-faktor yang membedakan respon terhadap stimulus yang berbeda. Nah, jadi di sini ada dua determinan. Yang pertama ada determinan internal, yaitu yang berasal dari diri seseorang, yaitu seperti tingkat kecerdasan, emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. Sementara determinan eksternal itu seperti lingkungan, baik fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan determinan eksternal ini menjadi faktor yang paling mempengaruhi perilaku manusia. Jadi kesimpulannya, perilaku adalah hasil pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya, mulai dari yang nampak maupun tidak nampak, dan merupakan respon atau reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari dirinya maupun dari luar. Lalu kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu definisi sehat. Di sini saya akan membahas yang pertama dari WHO. Dari WHO sendiri, sehat
adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit maupun kecacatan. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya ada dari beberapa penulis, ada Perkins, Pound, dan juga ada Santoso. Menurut Perkins ini, sehat ialah suatu keadaan yang seimbang dan dinamis antara suatu bentuk dan fungsi tubuh, juga berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sementara menurut Pound, kesehatan ialah sebuah fungsi yang efektif dari sumber-sumber perawatan diri yang menjamin suatu tindakan untuk perawatan diri. Lalu yang terakhir menurut Santoso, kesehatan adalah keadaan seimbang dan dinamis dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, dan pola hidup sehari-hari seperti makan, minum, seks, kerja, istirahat, hingga pengelolaan kehidupan emosional. Jadi kesimpulannya, sehat merupakan keadaan sejahtera, fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta seimbang dan dinamis antara suatu bentuk dan fungsi tubuh, dan berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti genetik, lingkungan, dan pola hidup sehari-hari. Selanjutnya kita juga akan bahas perilaku sehat. Yang pertama itu dari Noto Atmojo, di mana pada tahun 2010 beliau mengatakan bahwa perilaku sehat adalah perilaku yang berkaitan dengan upaya dan kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Pada dasarnya, perilaku kesehatan ialah respon seseorang terhadap sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. Lalu menurut Sunario, perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, termasuk pencegahan penyakit, perawatan kebersihan diri, dan penjagaan kebugaran melalui olahraga dan makanan bergizi. Sedangkan menurut Irham, perilaku sehat adalah perilaku yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesehatan. Jadi kesimpulannya, perilaku sehat adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya yang berkaitan dengan sakit penyakit, pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungannya. Sekian subbab 1 dan juga subbab 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ina Putri. Terima kasih. Nama saya Ina Putri Parjiti. Di sini saya akan membahas mengenai definisi perilaku kesehatan. Yang pertama ada definisi perilaku menurut Leahy. Tahun 2009, perilaku merupakan kegiatan aktivitas seseorang yang dapat diobservasi oleh orang lain. Yang kedua, menurut Dewi dan Wawan, tahun 2010, perilaku adalah respon individu terhadap stimulus, baik secara disadari maupun tidak. Yang ketiga, dan menurut Skinner yang dikutip oleh Noto Atmojo tahun 2010, perilaku merupakan proses terjadinya adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut menghasilkan suatu respon. Nah, perilaku itu dibagi menjadi dua, ada perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Kalau perilaku tertutup itu perilakunya masih belum dapat diamati dengan jelas oleh orang lain. Contohnya kayak ibu hamil yang mengetahui pentingnya periksa kehamilan. Dan kalau perilaku terbuka itu perilakunya sudah dapat diamati oleh orang lain secara jelas dan biasanya berupa suatu tindakan. Contohnya seperti seorang ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya ke rumah sakit. Selanjutnya kita akan membahas definisi kesehatan. Yang pertama itu ada definisi kesehatan menurut WHO tahun 2015. Sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit dan kecacatan. Yang kedua itu ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, sehat itu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk tetap produktif secara sosial dan ekonomi.
Selanjutnya kita akan membahas perilaku kesehatan menurut Noto Atmojo tahun 2010. Perilaku kesehatan di sini merupakan kegiatan aktivitas yang dilakukan seseorang, baik yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati, yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Di sini tuh mencakup pencegahan dan melindungi diri dari penyakit serta masalah kesehatan, meningkatkan kesehatan dan mencari penyembuhan apabila telah terjadinya sakit pada individu. Dalam lingkupan perilaku kesehatan itu mencakup dua upaya perilaku kesehatan, yaitu ada upaya promotif dan juga preventif. Kalau upaya promotif itu adalah promosi kesehatan, yang dimana upaya ini untuk meningkatkan pengetahuan atau informasi terhadap individu mengenai kesehatan. Kalau upaya preventif itu adalah upaya pencegahan penyakit. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan perkembangan persebaran pada penyakit. Upaya preventif ini ada 3, ada primer, sekunder, dan juga tersier. Kalau primer ini dilakukan saat proses penyakit itu belum dimulai, seperti mendeteksi kasus sedini mungkin dan mencari orang-orang yang berkaitan dengan si penderita penyakit tersebut. Kalau pencegahan sekunder ini dilakukan saat proses penyakit telah berlangsung namun belum timbul gejala. Nah, ini dilakukan seperti deteksi dini agar dapat melakukan pengobatan yang tepat dan cepat agar meminimalisir kondisi yang akan lebih parah lagi. Terus ada pencegahan tersier. Kalau pencegahan tersier ini dilakukan untuk memulihkan keadaan seseorang yang telah melalui masa sakitnya dengan cara rehabilitasi yang bertujuan untuk penyempurnaan pada pengobatan agar terarah dan tidak timbulnya komplikasi. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi perilaku kesehatan. Di sini ada 3 menurut Becker dalam Noto Atmojo tahun 2007. Yang pertama ada perilaku kesehatan, perilaku sakit, dan perilaku pencarian dan penggunaan fasilitas layanan kesehatan. Kalau perilaku sakit ini berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, yaitu dengan mencegah penyakit, menjaga kebersihan perorangan, memilih makanan, sanitasi, dan lain-lainnya. Dan kalau perilaku sakit ini adalah kegiatan dilakukan oleh individu yang merasa bahwa dirinya itu telah mengalami sakit atau telah mengalami gejala-gejala sakit. Dan yang ketiga itu adalah perilaku pencarian dan penggunaan fasilitas layanan kesehatan. Ini tuh kegiatan yang dilakukan oleh individu yang sedang atau sudah sakit untuk memperoleh penyembuhan, yang dimana dapat diperoleh dengan pencarian pengobatan ataupun ke tempat-tempat yang merasa dapat menyembuhkan penyakitnya tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Aryani dari kelompok 7 perilaku kesehatan. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas subbab mengenai perilaku pemeliharaan kesehatan. Dan terdapat 3 pembahasan yang akan saya sampaikan. Pembahasan pertama yaitu perilaku kesehatan menurut Becker, lalu kedua adalah definisi perilaku pemeliharaan kesehatan, dan yang ketiga adalah klasifikasi perilaku pemeliharaan kesehatan menurut Noto Atmojo. Masuk ke pembahasan pertama. Perilaku kesehatan menurut Becker terbagi menjadi 3. Perilaku pertama yaitu perilaku sehat, adalah tindakan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Contoh perilaku tersebut seperti tidak merokok, mengkonsumsi makanan gizi seimbang, lalu istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Perilaku kedua adalah perilaku sakit, yaitu tindakan seseorang yang sakit atau sedang mengalami masalah kesehatan pada dirinya maupun orang lain. Pada perilaku ini akan muncul 3 perilaku. Perilaku pertama adalah no action atau diamkan saja. Jadi individu berasumsi bahwa penyakitnya akan sembuh dengan sendirinya. Lalu yang kedua adalah tindakan dengan pengobatan sendiri. Terbagi menjadi 2, ada modern dan tradisional. Untuk modern seperti membeli obat-obatan ke warung, dan tradisional seperti minum jamu, kerokan, dan memakai balsam. Lalu yang ketiga adalah mencari penyembuhan ke fasilitas kesehatan. Sama seperti sebelumnya, terbagi menjadi 2, ada modern dan tradisional. Fasilitas kesehatan modern seperti klinik, rumah sakit, puskesmas,
dan praktik dokter. Lalu untuk tradisionalnya seperti dukun dan paranormal. Nah, perilaku ketiga adalah perilaku peran orang sakit. Orang sakit itu memiliki peran. Salah satunya mencakup hak-hak dan kewajiban sebagai orang sakit. Maka terdapat 4 peran perilaku orang sakit. Yang pertama adalah perilaku mencari kesembuhan. Orang sakit itu berhak untuk mencari kesembuhannya. Lalu yang kedua adalah perilaku untuk mengenal fasilitas kesehatan yang tepat untuk pengobatannya. Yang ketiga adalah tidak melakukan sesuatu yang merugikan bagi proses penyembuhan. Dan yang ketiga, melakukan kewajiban agar tidak kambuh penyakitnya. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengertian perilaku pemeliharaan kesehatan. Menurut Departemen Departemen Kesehatan RI tahun 2010 mengatakan perilaku adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang baik dapat diamati maupun tidak dapat diamati. Nah, perilaku ini memiliki 3 peran penting, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Selanjutnya adalah pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan adalah suatu upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perilaku pemeliharaan kesehatan adalah tindakan atau perbuatan individu yang berupa perilaku yang akan membantu individu untuk tetap sehat jika individu tersebut mengetahui dan mampu memelihara kesehatannya. Masuk ke subbab atau pembahasan ketiga, pembahasan terakhir, yaitu klasifikasi perilaku kesehatan menurut Noto Atmojo tahun 2010. Perilaku pemeliharaan kesehatan health maintenance jadi terbagi menjadi 3 perilaku. Perilaku pertama adalah perilaku pencegahan penyakit dan penyembuhan penyakit bila sakit, serta pemulihan kesehatan bila mana telah sembuh dari penyakit. Pada perilaku tersebut contohnya seperti yang pertama, menerapkan PHBS, yang kedua, mencari kesembuhan ke fasilitas kesehatan, dan yang ketiga, tetap teratur mengonsumsi obat-obatan yang disediakan atau yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Lalu perilaku kedua adalah perilaku peningkatan kesehatan apabila orang tersebut sehat. Jadi, orang yang sehat pun perlu mengupayakan kesehatannya supaya meningkatkan kesehatan secara optimal. Lalu perilaku yang bisa dicontoh seperti istirahat yang teratur, mampu memanajemen stres, rajin olahraga, dan lain-lain. Lalu perilaku yang ketiga atau perilaku terakhir adalah perilaku gizi, makanan dan minuman. Di mana makanan dan minuman itu dapat meningkatkan kesehatan seseorang, tetapi makanan dan minuman pula dapat menurunkan kesehatan seseorang. Oleh karena itu, kita harus mampu memilih dan mengonsumsi makanan dan minuman apa saja yang mampu meningkatkan kesehatan kita. Contoh perilaku tersebut seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan tidak mengonsumsi minuman keras. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Rofa dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku pencarian dan penggunaan sistem pelayanan kesehatan. Yang pertama dari definisinya dulu. Definisi perilaku menurut Noto Atmojo adalah tindakan manusia karena adanya stimulus dan respon, dan perilaku ini bisa diamati secara langsung maupun tidak langsung. Terus kalau misalkan menurut Skinner, perilaku itu terjadi karena adanya stimulus terhadap organisme dan organisme itu meresponnya. Lalu definisi sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang terpisah, tapi saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan. Terus menurut Shore and Foy, sistem adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian-bagian. Lalu definisi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan menurut Depkes RI tahun 2009 adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Terus menurut Soeharto, pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Lalu definisi perilaku pencarian dan penggunaan sistem pelayanan kesehatan atau health seeking behavior. Itu adalah perilaku individu ataupun kelompok atau penduduk atau masyarakat untuk melakukan pencarian pengobatan. Dan ini ada faktor-faktor seseorang menggunakan atau memanfaatkan sistem pelayanan kesehatan. Yang pertama faktornya adalah budaya.
Jadi dalam suatu daerah terdapat budaya di mana keluarga laki-laki memiliki peran penting dalam membuat keputusan. Sehingga kalau kayak gitu kan, misalnya ada perempuan dia ingin melakukan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan, tapi karena keputusan dari pihak laki-laki itu tidak membolehkan, maka nggak jadi gitu. Terus sosial di sini mencakup usia dan jenis kelamin. Usia yang lebih tua itu lebih sering menggunakan sistem pelayanan kesehatan, karena biasanya kan kalau usia yang sudah tua itu dia lebih rentan terhadap penyakit, sehingga dia lebih sering memanfaatkannya ketimbang usia yang lebih muda. Kalau yang lebih muda itu biasanya kayak sakit sedikit ya udahlah, masih sanggup, masih bisa, jadi nggak ke pelayanan kesehatan. Terus kalau dari jenis kelamin perempuan itu dia lebih sering memanfaatkan pelayanan kesehatan karena perempuan ini lebih punya banyak waktu luang, dan biasanya perempuan ini lebih aware dengan kesehatannya. Terus dari tingkat keparahannya, orang dengan tingkat pendidikan, orang dengan pendidikan formal yang lebih tinggi itu biasanya dia mengetahui pelayanan-pelayanan kesehatan. Sedangkan orang yang tingkat pendidikannya rendah, tingkat pendidikan formalnya rendah, itu dia kurang mengetahui info-info tentang pelayanan kesehatan, sehingga kurang memanfaatkannya. Lalu ada ekonomi. Kalau misalkan ekonomi ini, orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi biasanya akan lebih manfaatkan pelayanan kesehatan karena dia memiliki finansial yang bagus. Tapi kalau misalkan orang dengan penghasilan yang rendah itu biasanya sayang dengan uang untuk ke pelayanan kesehatan, jadi kayak lebih baik uangnya digunakan untuk hal-hal lain. Geografi, ini kalau misalkan jarak dari fasilitas pelayanan kesehatan ke rumahnya itu jauh, orang akan enggan ke pelayanan kesehatan. Terus kalau misalnya di desa itu juga jarang dengan pelayanan kesehatan, orang-orang di sana juga kurang mengetahui tentang pelayanan kesehatan tersebut. Lalu dari tingkat keparahannya, jadi kalau misalnya orang yang penyakitnya sudah parah, dia akan lebih menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan, akan memanfaatkan sistem pelayanan kesehatan ketimbang orang yang penyakitnya masih ringan-ringan aja. Terus yang terakhir, sarana dan prasarana. Kalau misalnya sarana prasarana di suatu fasilitas kesehatan itu kurang bagus, maka orang akan enggan pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini perilaku pencarian penggunaan sistem pelayanan kesehatan atau health seeking behavior itu dapat disebut perilaku pencarian pengobatan. Itu merupakan upaya yang dilakukan saat seseorang menderita penyakit. Dan terdapat respon-respon saat sakit. Jadi ketika masyarakat sakit, dia akan menimbulkan respon-respon tertentu. Ada 4 respon. Yang pertama ini adalah no action atau tidak bertindak apa-apa. Jadi mereka yang sakit tapi tidak bertindak apa-apa itu dikarenakan sakitnya nggak mengganggu aktivitasnya, sehingga dia nggak ngelakuin apa-apa. Menurut Amalia tahun 2018, respon tidak melakukan apa-apa ini menunjukkan bahwa kesehatan itu belum menjadi prioritas dalam kehidupan seseorang. Lalu selanjutnya, self-treatment atau self-medication atau tindakan mengobati sendiri. Nah, tindakan ini juga disebut sebagai swamedikasi. Alasan seorang melakukan swamedikasi adalah karena orang tersebut percaya pada dirinya berdasarkan pengalaman yang di masa lalu. Jadi misalkan ada orang dia sakit pusing, karena dulu dia pernah mengalami sakit pusing dan dia mengobati dirinya dengan obat warung itu berhasil, maka saat dia pusing berikutnya ya dia juga akan pakai obat warung lagi gitu, karena punya pengalaman sembuh dari swamedikasi yang dia lakukan. Nah, ini contohnya kayak membeli obat di warung, kerokan atau pijat. Terus ada tradisional remedy atau mencari pengobatan tradisional. Biasanya ini masyarakat di pedalaman itu kan lebih memilih pengobatan ke dukun tradisionalnya, karena mereka tuh lebih percaya dengan dukun ketimbang dengan fasilitas pelayanan kesehatan atau bidan desa di sana. Dan dukun itu lebih dekat dengan masyarakat. Terus ada juga orang yang pengobatan tradisionalnya dengan jamu. Itu biasanya karena orang itu tidak mau terpapar dengan bahan-bahan kimia kayak obat-obatan gitu, dan mereka masih percaya dengan jamu-jamuan herbal kayak gitu. Lalu pengobatan ke fasilitas pengobatan yang modern. Ini fasilitas
fasilitas pengobatan modern ini seperti rumah sakit, puskesmas, gitu. Orang biasanya melakukan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit karena dia lebih percaya dengan pengobatan di sana ketimbang dengan pengobatan tradisional atau pengobatan lainnya. Tapi bisa juga itu menggambarkan masyarakat yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan itu penyakitnya semakin memburuk gitu, sehingga mereka harus ke fasilitas pengobatan yang modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sapira. Di sini saya akan membahas subbab terakhir mengenai perilaku kesehatan lingkungan. Sebelumnya akan kita bahas dulu mengenai pengertian dari perilaku. Jadi yang pertama itu, menurut Noto Atmojo, perilaku itu adalah segala tindakan atau aktivitas dari manusia, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. Yang dapat dilihat contohnya itu ketika kita bekerja, makan, atau belajar. Nah, untuk kegiatan yang tidak dapat dilihat, contohnya itu ketika kita sedang berpikir atau berimajinasi. Lalu yang kedua itu pengertian perilaku menurut KBBI. Jadi perilaku itu merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dan yang ketiga itu pengertian perilaku menurut Skinner. Jadi yang sudah kita ketahui bahwa menurut Skinner itu perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Seperti yang kita sudah ketahui, dari Skinner ini membahas mengenai teori SOR. Jadi, dari beberapa pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perilaku merupakan suatu respon, tanggapan, atau reaksi individu terhadap rangsangan dan lingkungan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai perilaku kesehatan. Jadi di sini saya mengambil sumber dari Noto Atmojo, yaitu perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. Lalu, untuk pengertian lingkungan sendiri, saya mengambil dua sumber. Yang pertama itu, menurut KBBI, lingkungan adalah suatu daerah atau kawasan tertentu. Dan yang kedua itu, menurut Danusa Putra, yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya, manusia dan aktivitasnya yang saling mempengaruhi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian perilaku kesehatan lingkungan. Di sini ada dua sumber. Yang pertama, menurut Noto Atmojo, pengertian perilaku kesehatan lingkungan itu adalah respon seseorang terhadap lingkungan sebagai determinan kesehatan manusia. Jadi lingkungan ini menurut Noto Atmojo itu dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Lalu yang kedua itu, menurut Maulana, perilaku kesehatan lingkungan itu adalah upaya seseorang merespon lingkungan sebagai determinan agar tidak mempengaruhi kesehatannya. Menurut dua tokoh ini, artinya itu memang mirip. Jadi, yang dimaksud dengan perilaku kesehatan lingkungan itu, kesimpulannya adalah keadaan di mana seseorang merespon dan mengelola lingkungannya dengan baik agar tidak menurunkan derajat kesehatannya dia. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh untuk kesehatan kita. Selanjutnya di sini ada klasifikasi umum menurut Darwis, klasifikasi lingkungan. Nah, di sini ada dua klasifikasi lingkungan. Yang pertama itu disebut juga sebagai lingkungan biotik, atau yang kita dapat ketahui lingkungan biotik itu adalah lingkungan hidup yang di dalamnya itu terdapat makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu disebut juga sebagai lingkungan abiotik atau lingkungan tidak hidup. Jadi lingkungan tidak hidup itu merupakan segala sesuatu selain makhluk hidup yang mendukung berlangsungnya suatu kehidupan. Nah, yang termasuk lingkungan abiotik itu seperti udara, air, tanah, cahaya. Nah, di sini saya juga membahas mengenai teori H.L. Bloom. Di teori H.L. Bloom ini ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Yang pertama itu, faktornya adalah faktor lingkungan. Yang kedua, faktor perilaku seseorang atau lifestyle dan gaya hidup. Yang ketiga itu faktor pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah faktor keturunan atau genetik.
Yang akan lebih saya bahas di sini mengenai lingkungan, karena kita sedang membahas perilaku kesehatan lingkungan. Yang pertama ini dari teori H.L. Bloom itu mengenai faktor lingkungan. Di teori H.L. Bloom, beliau membahas 3 klasifikasi lingkungan. Yang pertama itu adalah lingkungan fisik. Jadi, yang dimaksud dengan lingkungan fisik itu adalah terdiri dari benda mati yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Contoh dari lingkungan fisik ini adalah seperti air, udara, sampah, dan lain-lainnya. Dan lingkungan fisik ini berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Lalu, yang kedua ini adalah mengenai lingkungan biologis. Kalau misalkan yang di lingkungan fisik itu kan yang benda mati. Kalau yang di lingkungan biologis ini terdiri dari yang benda atau makhluk hidup, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak. Nah, contohnya ini dari lingkungan biologis seperti manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain-lain. Maksud dari yang tidak dapat dilihat dari lingkungan biologis ini adalah mikroorganisme, karena harus dilihat melalui alat khusus. Yang ketiga ini, faktor lingkungannya adalah lingkungan sosial. Jadi, maksudnya itu adalah lingkungan sosial merupakan hasil interaksi antar manusia, contohnya itu seperti kebudayaan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Lalu, yang kedua ini ada faktor perilaku. Jadi, faktor perilaku ini berhubungan dengan perilaku individu atau masyarakat. Jadi, sehat atau tidaknya seseorang itu dapat juga berpengaruh dari perilaku seseorang. Contohnya, seperti individu atau seseorang yang sering makan cepat saji akan meningkatkan risiko terkena obesitas. Lalu, jika seseorang itu juga terbiasa berperilaku untuk merokok atau tidak menerapkan PHBS, akan menurunkan derajat kesehatannya. Yang ketiga ini adalah faktor pelayanan kesehatan. Jadi, di faktor pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh seberapa jauh pelayanan kesehatan yang diberikan dan kesesuaian informasi program pelayanan kesehatan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, pelayanan kesehatan ini juga penting untuk mempengaruhi kesehatan seseorang. Lalu, yang selanjutnya itu ada faktor terakhir dari H.L. Bloom mengenai faktor keturunan atau genetik. Nah, jadi yang dimaksud dengan faktor keturunan itu adalah faktor yang sudah ada sejak kita lahir. Nah, faktor keturunan ini dapat mempengaruhi kesehatan seseorang atau individu. Namun, jika kita dapat menjaga lingkungan serta perilaku hidup kita akan tetap sehat. Contohnya adalah jika seseorang yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau penyakit DM dapat menurunkan penyakit ini kepada anaknya. Namun, anak itu tetap bisa sehat jika dia tetap menjaga pola perilaku hidup bersih dan sehat dan tidak akan terkena DM tersebut. Selanjutnya, di sini ada beberapa cakupan perilaku kesehatan lingkungan menurut Noto Atmojo. Kalau yang tadi kan menurut H.L. Bloom, dan yang sekarang ini menurut Noto Atmojo. Jadi di sini ada 3 cakupan. Yang pertama itu cakupan air bersih, yang kedua cakupan limbah, dan yang ketiga itu ada cakupan rumah sehat. Maksud dari cakupan air bersih ini jadi perilaku kesehatan lingkungan seseorang itu, seorang individu itu dapat mengetahui bagaimana sih cara memperoleh air bersih, terus ciri-ciri air bersih, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu mengenai limbah. Jadi di limbah ini perilaku kesehatan lingkungan seseorangnya itu dia dapat membedakan bagaimana cara mengolah limbah padat maupun limbah cair. Lalu yang ketiga ini mengenai rumah sehat. Jadi di rumah sehat ini perilaku seseorang mengenai kesehatan lingkungannya itu dapat memiliki rumah dengan standar-standar yang sehat seperti ventilasinya, udara, air, lantai, dan sebagainya. Sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.